Time for connection. Your air on Glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle. Kini saatnya Anda ikuti New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, hanya di Green Radio Line. Oke, selamatkan bumi, selamatkan generasi. Sahabat Green, senang sekali saya Ramzan Zali kembali bisa menyapa Anda dalam program New Mahoni. Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri memperbincangkan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Riau. Tentunya kita nggak hanya membicarakan soal problematik dari masalah kebijakan lingkungan, tapi kita juga memberikan alternatif solusi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah sehingga pemanfaatan sumber daya alam yang masih tersisa itu bisa menjadi efektif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tentunya. Nah, sahabat Green, Anda bisa mendengarkan program kami tentunya di live streaming di www.greenradioline.id atau juga nanti bisa mencari konten kami di YouTube dengan pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, baik sahabat Green, hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita, ada Bang Irzal Fahrozi. Beliau adalah subkoordinator rehabilitasi mangrove atau restorasi gambut ya dan rehabilitasi hutan dan lahan DLHK Provinsi Riau. Kita sapa. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Ozi. Waalaikumsalam Mas Jali. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, baik sahabat Green, bersama dengan Bang Uzi, hari ini kita akan membicarakan apa kabar restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Provinsi Riau. Sebagaimana kita ketahui sahabat Green, dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara global, nasional, kemudian lokal, dan dalam upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari lahan gambut, dan juga mencegah terjadinya intrusi atau abrasi air laut ke permukaan sehingga itu menyebabkan banjir yang mengkhawatirkan ya di daerah pesisir kita, dan itu sebabnya rehabilitasi ekosistem mangrove di Riau atau di kawasan-kawasan pesisir menjadi penting. Dan satu hal lagi kenapa juga dua ekosistem ini penting untuk mendapatkan perhatian kebijakan politik, karena dua ekosistem ini sangat berkontribusi untuk menahan lajunya efek rumah kaca ya atau menguapnya karbon dioksida ke atmosfer yang sedikit banyak itu memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Dan juga kita tahu dua ekosistem ini mengandung fungsi yang alami yang sangat luar biasa. Gambut contohnya sebagai reservoir terhadap tata aliran air yang untuk menjaga kelembapan, kebasahan, dan juga di dalamnya ada aktivitas masyarakat ya. Dan itulah kemudian kebijakan restorasi ini menjadi penting, bagaimana kemudian masyarakat bisa melestarikan dua ekosistem ini, tapi juga tidak menghilangkan aktivitas ekonomi, tidak menghilangkan nilai dari ekosistem itu. Nah, ini yang menjadi PR penting. Nah, kita ingin tahu seperti apa progres dari implementasi program ini di Riau. Nah, langsung aja kita tanya ke Bang Ozi. Bang Ozi, bisakah diupdate kepada sahabat Green terkait dengan implementasi pencapaian program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Riau sudah sejauh apa dan seperti apa? Oke, baik Mas Jali, izin menyampaikan. Ya. Jadi sejak berdirinya BRGM itu sendiri di tahun 2016 hingga 2022 sekarang, 2022 tahun lalu, nah kita untuk restorasi gambut bersama dengan BRGM, KLHK sendiri, dan Dinas telah membangun 2077 sekat kanal, 1125 sumur bor, 302,5 hektar lahan revegetasi, lahan hutan bekas terbakar, ada 257 kelompok penerima manfaat revitalisasi ekonomi masyarakat. Terus juga untuk dukungan kelembagaan, kita telah membentuk 208 desa mandiri peduli gambut, 104 desa mandiri peduli mangrove. Sedangkan dari sisi perencanaan, selain dokumen RPPG Provinsi, kita juga telah mengeluarkan RPPG di tingkat kabupaten, yakni di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Indragiri Hulu. Insya Allah di tahun depan kita juga akan membuat untuk RPPG Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.
Terus selain itu juga BLGM, selain TRGMD, kita juga sudah ada satu lembaga juga, KKMD, Kelompok Kerja Mangrove Daerah, yang fokus untuk melaksanakan program mangrove di Provinsi Riau, di mana di dalamnya situ ada stakeholdernya selain dari NGO, pemerintah, kita juga melibatkan perguruan tinggi. Nah, tahun ini rencana kita akan membuat rencana aksi kerja kelompok kerja mangrove daerah untuk rehabilitasi mangrove di Provinsi Riau. Mungkin itu informasi yang bisa saya tambahkan, Mas. Terima kasih. Kalau untuk luasan target rehabilitasi mangrove di Riau berapa? Skala luasan arealnya, bagus. Kalau untuk berapa indikasi atau asumsinya yang akan diintervensi? Asumsinya, oke. Jadi kalau kita mengacu pada datanya BRGM, sebenarnya luas mangrove kita itu di 224 ribuan hektar. Oke. Nah, terdiri dari mangrove lebat kita tuh sebetulnya lumayan bagus, Bang. Di 219 ribu. Mangrove sedangnya di 2540 dan mangrove jalangnya di 3764. Nah, jadi kalau untuk segi untuk untuk rehabilitasi sendiri itu kita di kira-kira di 7.498 hektar, Bang. 7.000 sebenarnya ya? Dibandingkan dengan luas mangrove kita tidak terlampau besar luasannya. Cuman yang menjadi permasalahan kita adalah masifnya kayaknya pemanfaatan di lahan ekosistem mangrove itu sendiri, kayak cerucuk untuk bikin bahan bangunan, untuk pangrong arang dan sebagainya. Ancamannya besar. Potensi ancamannya besar. Karena mungkin faktor faktor mata pencarian yang tidak terdiversifikasi gitu ya, sehingga masyarakat memanfaatkan itu ya. Selain mata pencarian juga kebutuhan pembangunan kita, Bang. Kebutuhan pembangunan itu kan untuk bangun rumah pasti. Untuk cerucuk kan kita belum menemukan alternatif lain untuk mengganti bahan bawah itu loh, bahan cerucuk rumah itu kan. Nah, itu juga agak masif. Dan juga sebenarnya juga tipologi ekosistem mangrove kita ini kan boleh dikatakan ada yang arusnya agak tidak kuat, itu misalnya kayak di Inhil, kayak di dalam itu yang celah-celahnya tidak terlampau besar ya arusnya, Bang. Tapi yang berbatasan dengan Selat Malaka itu kan kayak di Pulau Langsang, Pulau Lumpat, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Bengkalis itu kan. Nah, itu kan ancaman kita itu besar. Betul. Jujur kalau sekarang kan yang 2024 ini kan yang berdasarkan data Citra ya, Bang ya, yang sudah identifikasi kita kan potensi. Dan kita mungkin lupa potensi loss, maksudnya yang mangrove yang telah hilang. Maksudnya saya jelaskan di sini kayak gini, Bang. Di Pulau Langsang itu sendiri, kalau kita belajar dari tentang ekosistem mangrove itu sendiri, tidak mungkin di Pulau Langsang itu tiba-tiba langsung gambut. Pasti di depannya itu ada mangrove. Nah, abrasi itu kan sekarang sudah terjadi itu kan sudah menyasar di lahan gambut. Berarti kan berapa kilometer tuh yang hilang mangrove-nya. Kalau kita kalibrasikan dengan luasan hektar mangrove mungkin lebih luas mungkin kan. Mangrove yang ada di Riau dulunya mungkin 100 tahun yang lalu atau bagaimana yang kita tidak punya datanya. Dan itu juga menjadi ancaman disintegrasi sebenarnya kalau bahasa terkait pemasangan mangrove di Riau ini masalah ketahanan negara, batas pulau terluar dan sebagainya. Betul. Akan berimplikasi ke situ nanti ya. Betul. Ya, lebih bukan hanya tentang lingkungan, tapi tentang ketahanan politik nasional kita juga. Nah, lebih konkret lagi masalahnya, Bang. Baik, Nah, kalau kita masuk ke gambut, kita coba bedah satu persatu nih, Bang Ozi ya. Pada dasarnya mungkin dari perspektif kebijakan publik, perspektif ahli, hidrologi, dan lain sebagainya, dan beberapa kali juga BRG dalam diskusinya di LHK juga menyebut bahwa pengelolaan gambut itu berbasis KHG, begitu ya. Artinya kita sepakat itu menjadi landscape. Kita sepakat itu jadi satu model yang kita dekati, kemudian kita kelola gitu. Nah,
Dan tentunya KHG itu beririsan kawasan-kawasan hidrologi itu dengan yang punya masyarakat, yang punya korporasi, dan yang lain-lain. Artinya akan mengatur banyak ruang-ruang di situ, baik ruang korporasi dan ruang non korporasi begitu. Nah, seperti apa kemudian DLHK atau TRGD menyeimbangkan pendekatan itu? Karena kan kalau kita tarik dari payung kebijakannya kan, kalau untuk konsesi pemerintah hanya berkewenangan sebagai asistensi atau memberikan semacam ya asistensi kalau saya tidak salah bahasanya. Sementara masyarakat itu langsung intervensi. Nah, bagaimana menyeimbangkan dua pendekatan itu terhadap pihak-pihak yang dalam satu hidrologis gambut itu? Oke. Sebenarnya sih memang balik lagi ya, kita di Riau itu ada 59 KHG, Bang. 59 Masih KHG. awal kita ada 59 KHG, dan 59 KHG istilahnya rumah, Bang. Nah, ada 59 rumah yang isi di dalamnya karakternya beda-beda. Betul. Kalau misalnya kan 50 dia tidak serta-merta KHG ini akan sama dengan KHG yang lain, baik dari segi luasan, baik segi siapa yang ada di atasnya, baik yang ketersediaan tutupan lahan di atasnya, itu banyak sekali yang. Jadi boleh dikatakan ada 59 konsep ataupun 59 perencanaan yang kita susun. Betul. Karena dia kan basisnya KHG yang kita sebutkan tadi. Nah, terkait bagaimana menyeimbangkan. Nah, sebenarnya di Riau itu yang menjadi salah satu permasalahan di Riau itu adalah masalah kepemilikan lahan, kawasan hutan. Kita masih konflik kita tuh masih tinggi terhadap konflik tenurial. Betul. Lahan itu mempengaruhi ya jadinya ya. Nah, sangat mempengaruhi. Kan kita bilang tadi kalau konsepnya KHG itu kesalahan hidrologis gambut, anggaplah di konsesi sudah jelas batasan arealnya. Tapi kan ada juga areal yang hitam putih, belum ada yang daerah perambahan dan sebagainya. Anggaplah yang terbakar itu daerah perambahan. Otomatis dia juga akan mempengaruhi konsesinya juga kayak gitu. Nah, jadi memang pendekatan ke depan itu memang kita kolaborasi di atas KHG tanda kutip. Siapa yang di atas KHG itu yang punya lahan, di situ mereka punya peran penting di situ gitu. Kita akan kerja keras memang. Itu sudah terpetakan. Sudah ya. 59 KHG sudah, untuk stakeholder di atasnya sudah terpetakan. Cuman yang saya sampaikan tadi, ada juga lahan-lahan tak bertuan yang tanda kutip boleh dikatakan masih jadi konflik di atasnya, apalagi dengan masifnya perkebunan kelapa sawit saat ini 1,8 juta hektar. Itu 1,8 juta hektar itu bukan hanya masalah gambut saja, tapi juga masalah perhutanan sosial dan sebagainya di situ ada di situ kan. Konflik tenurialnya juga masih tinggi gitu. Jadi memang setiap KHG itu setnya berbeda-beda, kasusnya berbeda, penyelesaiannya juga berbeda. Nah, contoh bagus sebetulnya itu yang bisa kita ambil itu contoh bagus misalnya sekarang BRG kan sudah untuk di Riau, BRG itu punya istilahnya KHG model. KHG model dalam hal ini dia ingin KHG yang dikelola bersama. Nah, KHG model kita itu ada dua, KHG Pulau Bekalis 1, yang kedua itu KHG Siak dan KHG Siak Sungai Kampar. Itu yang di Siak di atas konsesi itu ada masyarakat, ada LAPP di situ, ada kita di pemerintah juga di situ kayak gitu. Nah, dan disitulah kita coba membangun bagaimana sebetulnya konsepsi. Nah, ada lagi satu informasi juga nih. Ada teman kita juga di Diameter dan Propolis juga. Diameter Propolis juga sudah melakukan pendekatan restorasi gambut dengan ada namanya Siak Pelalawan Landscape Program. Nah, basisnya juga sama gitu. Basisnya juga landscape-nya di landscape yang sama gitu. Jadi yang sebenarnya sih kenapa sih permasalahan kita di atas gambut itu kan paling besar saya rasa sih tetap permasalahan ekonomi. Masyarakat membuka lahan untuk ekonomi dan sebagainya. Konflik itu juga ekonomi, misalnya masyarakat dan misalnya gajah dan manusia juga gara-gara ekonomi dan sebagainya. Tapi ya memang berarti kan ekonomi masyarakatnya dulu yang mesti ditingkatkan, dan beberapa teman juga melalui program revitalisasi ekonomi juga kita telah untuk melakukan itu juga sudah mulai tuh dalam bentuk revitalisasi ekonomi, terus juga sekolah lapang, terus juga pemberdayaan
perhutanan sosial dan sebagainya, itu kan salah satu langkah-langkah bagaimana masyarakat itu mendapatkan akses legal dan memanfaatkan lahan itu secara bijak kayak gitu kan. Kayak perhutanan sosial mereka juga mesti menyusun KUPS kan, itu KUPS ya, KUPS ya. KUPS rencana kerja usaha. Betul. Ya, rencana kerja usaha perhutanan sosial. Nah, itu mesti yang disinergikan dengan kondisi tekstur di atasnya sendiri gitu. Ledakan di atasnya bagaimana, apa usaha yang akan mereka lakukan. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita mau jujur gitu ya, sebenarnya gitu ya, ada misalnya gini, di Riau itu sendiri gitu, yang rentan terbakar itu kan area-area yang tidak berpenghuni, area-area yang masih kosong. Nah, ketika dia akan memulai membuat kebun sawit, udah terbakar itu semua. Kata orang, dia terbakar kena alam. Enggak, pasti faktor manusia. Nggak mungkin api itu muncul misalnya gara-gara gesekan kayu. Tiba-tiba gitu ya. Iya, iya. Oke. Tapi kalau memang dari puntung rokok, ya bisa ya. Pasti terbakar bisa jadi. Bisa. Oke. Baik, artinya tadi kalau saya coba simplifikasi, kalau saya boleh simplifikasi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ozi, artinya yang pertama ada aspek tantangan kita itu di kepastian hukum ya terhadap lahan, artinya mesti clear and clean gitu kan, karena ini konflik tenorial yang apa namanya, tadi juga perkebunan kelapa sawit juga ilegal dan segala macam. Artinya ketika ini dibereskan, ini akan mengakselerasi atau mempercepat begitu ya target-target restorasi gitu. Nah, tapi kalau kita masuk dari sisi berikutnya, dari sisi kemudian anggaplah kita ingin merestorasi dalam konteks menggerakkan kelompok masyarakat yang non konsesi ya begitu. Nah, ini kan yang sudah mulai banyak dilakukan BRG, bahkan sudah sampai pada tahap inkubasi bisnis, kelembagaan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Riau ini catatan keberhasilannya signifikan nggak Bang Ozi atau seperti apa? Boleh digambarkan kepada kita supaya sahabat Green tergambarkan seperti apa? Untuk beberapa Pokmas yang bergerak di peternakan, rata-rata sapinya berkembang, khususnya kayak di Pulau di Dumai, berkembang bagus dia. Terus juga, nah ada nih yang menarik juga usaha ini udang. Tambak udang juga berjalan ya? di tambak udang ya, udah mulai berjalan juga tuh yang di dekat daerah Pelintung Undam juga berhasil tuh, yang daerah Dumai bagus. Terus juga beberapa produk-produk produk-produk binaan BRGM juga sudah, kalau ketika ada pameran juga kita sudah mulai ikut display kayak jahe merah kemarin ya, sudah mulai juga. Terus juga sebenarnya sih memang kayak untuk produk-produk gambutnya sendiri sih, kayak khususnya kayak misalnya kayak sagu di Meranti itu ya, itu juga sebenarnya kan untuk pangsa pasarnya itu kan juga sudah besar tuh. Cuman memang yang kita jadi masalah itu kan karena dia sagu itu untuk informasi kita di Pulau Padang itu ada tuh dengan BRGM itu menjadikan sagu sebagai tanaman untuk revitalisasi ekonomi mereka juga. Terus juga untuk tanaman sagu, kopi dan sebagainya juga menjadi salah satu produk-produk di kawasan gambut yang saya rasa bernilai ekonomi bagus. Untuk revitalisasi ekonomi yang inkubasi bisnis sendiri di BRGM sendiri sudah ada deputinya Bang, di deputi 4 pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada kelembagaan juga untuk bagaimana dia mendampingi pengembangan kelembagaan usaha di tingkat tapak. Terus juga ini yang untuk bisnis ya Bang, untuk skala ekonomi ya. Nah, saya di bulan lalu kalau nggak salah kita juga sudah mulai memasukkan ini loh Bang, muatan lokal gambut dan mangrove ke pendidikan SMA ya. Yang di launching gubernur ya? Muatan lokal. Ya, kemarin kan kalau nggak salah kita udah mulai menyasar ke pendidikan. Memang kan karena kewenangan kita di provinsi hanya kan pendidikan di tingkat sekolah atas kan, karena yang dasar dan menengah kan di tingkat di kabupaten kota kan, kita sudah memasukkan materi pendidikan itu ke sekolah-sekolah formal gitu dalam bentuk penguatan lokal. Jadi untuk penguatan mangrove dan gambut dari segi pendidikan juga kita telah melakukan itu. Oke, baik, Bang Ozi, ini kita sebut sebagai persepsi publik atau penilaian publik terhadap
Mungkin ini secara agenda kebijakan bagus ya, karena memang konsepnya jelas dan peruntukannya untuk siapa, untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi dalam tataran implementasi ini selalu menjadi catatan ya, artinya bagaimana kemudian apa namanya pencapaian restorasi gambut dan mangrove itu betul-betul terasa di kelompok-kelompok masyarakat yang berada di seputaran gambut. Nah, artinya kalau kita tadi bicara soal rewetting, revegetasi, revitalisasi dan berbasis KG tadi, mungkin itu sudah terkonsep dengan baik. Tapi ini pertanyaannya adalah apakah ini akan berlangsung dalam waktu jangka panjang? Apakah ini akan bertahan lama pencapaian ini? Apakah ini kemudian mampu dipahami oleh kelompok masyarakat sebagai sebuah pendekatan baru dalam mitigasi adaptasi iklim gitu? Saya pikir itu bagaimana kemudian DLHK menyiasati itu agar apalagi BRGM berbatas waktu begitu ya 2024 selesai walaupun nanti pengaruh politik bisa diperpanjang dan sebagainya. Apa strategi dan siasatnya untuk ini terasa jangka panjang, sustain gitu, sustainable? Ini ini agak berat, tapi kita mulai kayak gitu, Bang. Kalau saya berpikir sih ini sesuatu itu akan bertahan lama ketika manfaat yang dirasakan juga lama. Poinnya di situ. Kenapa saya bilang seperti itu gini? Sebenarnya kan yang paling mudah itu bagaimana yang diisu restorasi gambut. Yang direstorasi gambut itu bukan hanya ekosistemnya, tapi bagaimana merestorasi, mengubah pola pikir masyarakat yang ada di sekitar gambut. Karena restorasi permanen adalah mengubah perilaku masyarakat. Nah, kata kuncinya di situ. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Jujur juga ketika kita pelaksanaan di lapangan juga pembangunan sekat kanal misalnya kayak gitu. Kadang-kala sekat kanal yang kita bangun itu menjadi permasalahan juga di masyarakat. Kata mereka, gara-gara ketika musim kemarau masih menahan, tapi ketika musim banjir, gara-gara sekat kanal ketika musim penghujan, curah hujan tinggi, gara-gara sekat kanal nih maka banjir dan sebagainya. Akhirnya beberapa spillway kita dihancurkan dan sebagainya juga. Kita juga boleh dikatakan ada misalnya kayak gini, beberapa sekat kanal itu gini. Yang ingin saya bahasakan adalah selama ini kan kita menganggap sekat kanal itu adalah yang merusak kanal, yang merusak gambut. Gitu Bang, clear kan? Nah, hal itu juga yang dilakukan ketika di Kalteng. Yang mereka lakukan adalah membuat sekat kanal untuk lahan pertanian, mengeringkan gambut. Tujuannya mengeringkan gambut kan? Ada sekat kanal dan yang menjadi dulu juga buat periode 10 tahun ataupun 15 tahun yang mundur itu kan bantuan ke desa kan bantuan ekskavator Bang. Iya. Satu kecamatan satu ekskavator. Yang tanda kutip ya. Ya masih ingat kan, dan amatin itu kan juga salah satu yang membuat gambut kita rusak. Kita harus clear Bang. Kebijakan itu yang memang kebijakan itu juga salah satu penyebab gambut kita rusak. Tapi kita balik ke sini lagi deh. Nah sekarang gitu ya. Untuk jangka panjang itu bagaimana sih? Pertama kita melakukan pendidikan di tingkat dasar ya, masyarakat desanya nih, anak-anak muda kita, orang-orang muda kita juga mesti aware sama yang namanya gambut, bersama teman-teman NGO, mitra pantau gambut dan sebagainya juga. Untuk kita di Riau boleh dikatakan NGO yang untuk mangrove dan gambut ini nggak banyak ya? Luar biasa. Luar biasa, ada banyak dan militan gitu lah. Ya, maksudnya kita ada banyak dan militan, dan itu menjadi penguat kita juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Terus yang kedua itu bagaimana ini bisa menjadi solusi permanen, kegiatan ini bagaimana bisa menjadi solusi permanen. Sebenarnya ada banyak tools misalnya kayak di dana desa juga ada kan untuk lingkungan kayak gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan baik kita di dinas ataupun ini bagaimana kita memberikan pemahaman di tingkat tapaknya akan pentingnya menjaga gambut dan mangrove itu sendiri. Karena jujur gitu ya. Karena sebenarnya kan kita itu kayak BRGM sendiri ataupun dana-dana dari luar sendiri, mereka kan tidak boleh dikatakan
Iya, karena mereka sih kan membantu ya Bang, membantu kita ya. Harusnya kan kita yang dibantu nih harusnya lebih aware duluan nih gitu. Karena Iya, iya. jujur gitu kan. Iya. Kita di lapangan juga ada permasalahan juga Mm-mm. seakan-akan menganggap kegiatan itu hanya kegiatan proyek. Selesai proyek kita Betul. tidak apa lagi gitu kan. Mm. Tidak berlanjut lagi, tidak apa lagi kayak gitu. Nah, itu yang juga menjadi permasalahan kita di lapangan. Yang kedua juga kayak konsep yang saya bilang tadi, Bang. Sekat kanal itu sendiri ada dua fungsi. Kita di BRGM, di TP, untuk restorasi kita membuat sekat kanal. Tapi di teman-teman di Dinas Pengairan dan sebagainya, bagaimana normalisasi kanal, misalnya program kanal, program di PUPR dan sebagainya, daerah irigasi rawa dan sebagainya, itu kan menjadi salah satu faktor lain nih yang akan mesti disinergikan kayak gitu, karena mereka juga punya kepentingan untuk menjaga ketahanan pangan kita, membutuhkan lahan juga untuk pertanian dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang mesti didudukkan gitu. Oke, baik. Kalau terkait dengan ini kan asumsinya bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat yang existing berada di kawasan hidrologis gambut atau mangrove itu kita berasumsi bahwa mereka paham bagaimana merawat gambut dan merawat mangrove gitu. Nah, tantangan dari sisi pembiayaan atau pendanaan, ini kan kadang-kadang kan memang motif ekonomi ini menjadi fundamental dan menjadi apa ya, sesuatu yang utama begitu. Ya, sekalipun ada dana desa dan lain sebagainya. Nah, menurut Bang Ozi, bagaimana kemudian supply ekonomi dengan model pendekatannya ini juga bisa apa ya, menyemangati masyarakat bahwasanya ketika masyarakat berhasil mengelola gambut, berhasil menjaga gambut, berhasil menjaga mangrove, ini akan menjadi apa ya? Akan menjadi insentif ataupun ada support ekonomi begitu. Apakah itu juga mesti kita gabungkan kepada kelompok masyarakat dalam konteks restorasi dan rehabilitasi? Kalau aku pikirnya gini sih Bang, kita belajar dari beberapa kabupaten, dari beberapa provinsi dan kabupaten kota yang memanfaatkan sumber daya alamnya, misalnya kayak gitu ya, jasa lingkungan misalnya kayak. Bagaimana pemerintah Sumbar menggaungkan wisata alamnya gitu dengan menjaga tetap pelestarian alamnya gitu, karena tidak merusak. Nah, satu. Bagaimana di Bali mereka terasering itu menjadi objek wisata di Bali, tanda kutip. Memang berbeda sama di Riau. Di Riau ini kan pangsa pasarnya kan tidak, wisatanya kan tidak sebagus di mereka. Karena orang Riau kan wisatanya ke Sumbar dan sebagainya. Tapi yang ingin aku garis bawahi adalah perdagangan jasa ekosistem kan tadi kan disampaikan di awal bahwa ekosistem gambut, ekosistem mangrove itu kan memiliki menyimpan stok karbon yang besar. Clearnya di situ gitu. Nah, saya bisa imbang-imbang sama lah kayak kompensasi antara negara berkembang dan negara maju. Nah, maksudnya gini. Oke, kalau seandainya kalian mau gambut kami jaga, ya udah bantu kami untuk menjaga gambut. Nah, support dana kayak gitu. Istilahnya kan jangan ditahan kan, ya, imbang-imbang kayak voluntary, dana-dana BPDLH dan sebagainya itu kan menjadi potensi sebenarnya untuk pendanaan. Tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka, karena jujur untuk lembaga donor itu juga butuh orang yang bisa dipercaya untuk melaksanakan tugasnya kan gitu kan Bang. Pastinya. Nah, sumber dana itu Kenapa saya bilang di Riau itu potensial? Ya buktinya NGO di Riau banyak. Support dananya dari mana kalau nggak dari kalau mereka tidak dapat support dana kan? Mereka juga butuh lokus untuk berkegiatan. Nah, maksud saya seperti itu gitu. Saya yakin teman-teman NGO yang di Riau itu punya koneksi yang bagus. Mereka punya lokus yang untuk dikerjakan, ya tinggal bagaimana kita mensinergikan antara masyarakat, filantropi itu sendiri berusaha. Dan selain itu juga sebenarnya Riau itu ada kewajiban perusahaan untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, Bang. Misalnya konsesinya 10.000, mereka mesti membuat hutan bagus 10.000. Nah, sebenarnya kan Riau itu kan kalau memang dia punya lahan kritis yang banyak kan, itu kan potensial juga untuk mendapatkan pendanaan di situ. Gitu. Nah, itu yang dari sektor pendanaan, yang dari pihak-pihak perusahaan dan sebagainya. Karena juga
komitmen yang dibangun juga komitmen yang hijau. Misalnya gini, ketika perusahaan itu ada izin proper, ada izin apa, kan mereka kan harus punya CSR juga yang bisa membantu di situ. Gitu. Kalau untuk konteks pendanaan yang aku nah, potensi pendanaan itu tinggal bagaimana kita mengolahnya kan, bagaimana kita menjemputnya gitu. Karena pandangan orang itu buktinya gini. Kemarin aku bertanya, kenapa sih Bad Game dibentuk? Iya, gara-gara Sumsel dan Riau salah satunya, karena kebakaran besar di sana. Ya, makanya awal-awal kan Bad Game kan untuk dana yang besar untuk Riau, untuk cash. Ini ada masalah nih, kan? Kenapa sih kita tidak menjual itu juga gitu? Menjual ya udah kalau seandainya nggak mau bantu ya udah nanti hutannya rusak lagi gimana dong? Itu kan bisa menjadi. Iya. Maksudnya gini, karena kan jujur ya Bang ya, karena di Riau itu sendiri itu banyak kayak halangan-halangan untuk mengubah gambut tuh banyak loh Bang. Tidak semudah pertama dia gambutnya dalam. Betul. Ada peta pipip, ada apa banyak, nggak bisa semudah. Malah nggak bisa mudah untuk mengalihfungsikan lahan itu juga. Dan potensi keanekaragaman hayati yang hilang di gambut itu di Riau jauh sangat besar potensi yang hilang. Total loss-nya besar. Jadi memang mengintegrasikan berbagai macam kepentingan itu menjadi salah satu kunci ya. Bagaimana kemudian bagi kelompok masyarakat kepentingan yang terpenuhi, bagi kelompok privat sektor terpenuhi, dan pemerintah juga dalam capaian-capaian kinerja juga terpenuhi. Memang saya pikir juga itu menjadi tantangan ya sahabat Green, bagaimana kita mengintegrasikan. Karena kalau bicara pemodelan, konsep, prototype gitu, dan saya pikir mungkin sudah baku, sudah banyak ya, tinggal udah banyak sekali, tinggal direplikasi, dieksekusi dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi kunci adalah mengintegrasikan seluruh kepentingan itu menjadi satu gerakan yang memang senafas dan sefrekuensi begitu kira-kira. Nah, mungkin di sesi-sesi terakhir ini, Bang Oji, mungkin juga saya yakin tentu Anda juga banyak menangkap suara-suara masyarakat, suara-suara dari bawah begitu, terkait dengan apa yang kira-kira menjadi ekspektasi masyarakat gambut kita, walaupun sudah banyak desa peduli gambut gitu. Supaya ini juga jadi catatan bagi sahabat Green, apa yang paling sebetulnya disuarakan oleh masyarakat dalam konteks restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Riau? Jawabannya singkat sih Bang, gini ya. Masyarakat tuh inginnya gini kan, gambut dan mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Tagline-nya kan itu aja tuh. Singkat ya kan? Dalam artian harapannya itu. Nah, jadi kan jangan terjaga tapi nggak sejahtera ya. Iya gitu kan, dari satu sisi kita dibebankan untuk menjaga, tapi kita sendiri untuk menjaganya nggak punya modal kayak gitu. Jujur. Karena case-nya itu MPA kita lah Bang, masyarakat peduli api kita lah. Ketika kebakaran mereka ya boleh dikatakan perhatian kita untuk MPA itu juga masih belum bagus. Padahal mereka bisa-bisa sedikit gitu ya. Minim lah gitu. Bisa-bisa gitu ketika kebakaran gitu. Si Bang. Oke. Jadi ini apa ya? Gambut dan mangrove terjaga, masyarakatnya sejahtera. Oke, itu saja kuncinya ya. Iya. Oke. Intinya saya bilang kan intinya karena itu stimulasi ya, artinya jadi stimulasi ya bagi kelompok masyarakat ya. Oke. Baik, terakhir Bang Ozi, mungkin semacam pesan-pesan lingkungan mungkin bagi para pendengar, bagi sahabat Green, karena ini kalau ditarik kepada isu yang paling makro, paling global adalah soal perubahan iklim nih. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi peduli gitu. Mungkin kalau bicara gambut dan bicara hal-hal yang grassroots mungkin nggak semuanya karena kultur berbeda dan lain sebagainya. Tapi ketika ditarik pada isu yang lebih makro, pemanasan global, mungkin semuanya jadi ngeh gitu. Apa kira-kira pesan lingkungan yang paling penting dari DLHK yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ini sih yang paling penting kalau menurut saya sih gini. Ya. Kita akan merasa itu penting ketika kita kehilangan. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan dulu nih. Sebenarnya kita udah banyak hilang nih Bang. Banyak sekali hilang. Dalam artian untuk total potensial loss kita
jujur, hutan dataran rendah itu, khususnya rawa gambut itu memiliki potensi keanekaragaman hayati yang jauh lebih besar. Jauh. Misalnya kayak ramin kita susah sekarang mencari dan sebagainya gitu. Dan itu menjadi kehilangan yang terbesar. Karena jujur gini Bang, di era mendatang, tantangan hidup manusia itu bukan hanya masalah masalah perubahan iklim, bukan, tapi masalah pangan, masalah energi dan sebagainya itu. Betul. Itu istilahnya biorefleksi kita terhadap keanekaragaman hayati yang kita hilangkan itu jauh lebih besar. Kita belum tahu manfaatnya, barang itu sudah hilang. Buktinya apa? Sekarang udah banyak penyakit-penyakit yang degeneratif dan sebagainya. Dan itu juga bukan hanya permasalahan climate change kan, itu juga masalah pola hidup dan sebagainya. Menyediakan lingkungan hidup yang sehat dan alami dan sehat itu juga penting ke depannya. Jadi yuk kita perbaiki mangrove kita, karena jujur Tuhan itu menciptakan manusia itu di lingkungan di mana dia bisa hidup. Nah, adaptasinya itu pasti itu. Bagaimana orang Afrika dengan ekosistem dia, kita bagaimana ekosistem. Sekarang ekosistem kita ada rusak. Yakinlah sedikit banyaknya kita juga ada yang rusak di bagian tubuh kita dan sebagainya. Itu yang perlu kita perbaiki bersama. Jangan sampai nanti anak cucu kita nggak mendapatkan manfaat dari gambut. Karena jujur Bang ya, permasalahan banjir khususnya di Negeri Hilir sekarang, masalah rob dan sebagainya itu sudah mengancam, sangat mengancam. Rumah-rumah itu ketika udah mulai terendam dan sebagainya ya. Bisa jadi nanti Hilir itu nggak ada lagi, udah tenggelam mungkin 20-30 tahun lalu kalau seandainya gambut tidak dijaga. Nah itu yang paling penting. Itu sih yang kita perlu kita. Dan itu ancaman nyata yang ada di depan mata kita ya. Ya, climate change gitu kan. Kita ini kan daerah pesisir kan Bang. Kita tidak seperti Belanda yang belum bisa mengatur manajemen kita belum bagus. Oke, baik, terima kasih Bang Ozi. Irzal Fahrozi, Subkoordinator Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Lahan dan Hutan DLHK Provinsi Riau sudah berbagi informasi, berbagi perspektif dan berbagi solusi atau ide kepada kita semua. Mudah-mudahan itu menambah nilai informasi, nilai kesadaran, dan nilai gerak partisipasi kita dalam membantu pemerintah dan stakeholder dalam mencegah atau memitigasi terjadinya bencana banjir, abrasi, dan tadi betul sekali apa yang disampaikan Bang Ozi tadi, kita nggak usah jauh-jauh karena ini berkaitan dengan kehidupan kita mendatang ya, kebutuhan pangan, kebutuhan energi, kebutuhan tempat tinggal. Itu kalau kita tidak jaga dari sekarang, ekosistem-ekosistem yang penting itu akan menjadi ancaman. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi semuanya. Dan terima kasih sahabat Green, Anda telah mendengarkan New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, membicarakan isu dinamika dan problematika lingkungan hidup dan sumber daya alam. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menambah nilai informasi bagi kita semuanya. Sampai jumpa di edisi yang akan datang dengan narasumber dan topik bahasan yang berbeda tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rafzal Ghali pamit undur diri. Stay green on Green Radio Live. Terima kasih Anda sudah mendengarkan New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.